Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas ya masih seputar di PPDB Jatim atau penerimaan peserta didik baru jenjang SMA atau SMK Negeri se-Jawa Timur tahun 2021. Nah, sebelum kita membahas teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak ya pada teman-teman yang sudah mendukung channel ini ya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan juga sudah berkomentar di video-video kita ya, entah itu memberikan kritikan, masukan, dan juga semuanya ya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya yang sudah support di channel ini. Nah, di kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi teman-teman ya. Kita akan sharing lagi ya mengenai alur ya atau tahapan dalam pelaksanaan PPDB ya. Jadi kalau kita membahas ya apa itu sebenarnya alur atau tahapannya. Jadi apa yang harus kita lakukan ya sebelum PPDB ya, ada pra PPDB, ada pelaksanaan PPDB, dan juga setelah PPDB apa saja yang perlu dibahas, apa saja yang perlu kita lakukan ya untuk alur ya. Kita bahas mengenai alur atau tahapan dalam pelaksanaan PPDB. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini ya, mungkin baru melihat channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, tak lupa juga ya kita sampaikan terima kasih banyak ya pada tim webmaker.id yang selalu mendukung dan mensupport channel ini. Webmaker adalah sebuah platform yang bergerak di bidang jasa pembuatan website dan desain website. Webmaker juga melayani pembuatan aplikasi sekolah maupun aplikasi lainnya. Bagi Bapak atau Ibu yang di sekolahnya belum memiliki website, kini saatnya tepat untuk membuat website yang keren, modern, dan menarik, tentunya dengan harga yang sangat murah. Bagi Bapak Ibu yang ingin memesan atau ingin info lebih lanjut mengenai Webmaker, silahkan kunjungi alamat website yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih dan selamat bergabung dengan kami. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Kita akan membahas seputar alur atau tahapan ya dalam pelaksanaan PPDB ya. Mungkin bagi orang tua ataupun siswa itu mungkin banyak yang bertanya ya, apa yang harus kita lakukan ya. Kita itu memulai PPDB ini dari mana ya. Mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya ini harus bagaimana ya. PPDB itu jadwalnya seperti apa, terus berkas-berkasnya yang perlu disiapkan itu apa ya. Teman-teman mungkin juga masih bingung ya. Terus jadwalnya itu seperti apa ya. Kapan kita harus melakukan pendaftaran, kapan kita harus melihat pengumuman, dan juga kapan kita harus melakukan daftar ulang. Ya, di sini kita akan menyederhanakan saja. Alurnya sebenarnya seperti apa sih PPDB itu? Nah, kita akan melihat selengkapnya. Jadi teman-teman pastikan ya bahwa teman-teman itu selalu melihat jadwal ya, karena jadwalnya di PPDB ini ya ada pra pendaftaran dan juga ada kita sebut aja pelaksanaan ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti harus memahami jadwal. Nanti jadwalnya itu di sini kalau kita lihat ya teman-teman, untuk saat ini ya masih di tahap sosialisasi dan juga di entry nilai rapor oleh kepala sekolah atau SMP sederajat. Nah, teman-teman kalau di sini ya di poin 2 ini entry nilai rapor oleh sekolah ya. Jadi teman-teman kalau misalkan di sekolah itu belum ada informasi terkait entry nilai rapor ya, itu teman-teman bisa memberikan informasi ya, bisa memberikan memberitahu mungkin di waka kesiswaannya, atau mungkin di operator dapudiknya, atau mungkin di kepala sekolahnya ya. Teman-teman nanti bisa koordinasi ya atau konfirmasi ya, Bapak Ibu mohon maaf apakah untuk nilai rapor di SMP kita itu sudah diinputkan ke dalam sistem PPDB atau belum ya. Karena untuk nilai rapornya itu nanti akan digunakan untuk pelaksanaan PPDB khususnya di jenjang SMA atau SMK. Jadi teman-teman nanti bisa konfirmasi di entry nilai rapor oleh sekolah. Nanti kalau misalkan masih proses ya berarti ditunggu ya. Karena apa? Karena teman-teman nanti fokusnya di poin 3 ini, verifikasi nilai rapor oleh siswa. Nah, ini di pra pendaftaran teman-teman. Jadi teman-teman nanti harus konfirmasi lah, atau teman-teman bisa menunggu di tanggal 12 ini. Ya, teman-teman nanti karena di sekolah itu semuanya masih proses ya entry, karena entry nilai rapor itu tentunya sekolah masih harus
mencari datanya ya, karena selama 3 tahun ya itu harus dicari dulu file rapotnya ya, dari nilai rapot dari semester 1 sampai dengan semester 5 itu tentunya harus diolah dulu ya, dimasukkan ke dalam template, nanti gurunya atau mungkin petugasnya itu akan mengupload nilai itu ya. Jadi teman-teman harus bersabar dulu ya, silahkan konfirmasi ke sekolahnya. Kalau memang sudah dikerjakan ya ditunggu prosesnya, kalau memang belum mendapatkan informasi ya teman-teman bisa memberikan informasinya. Nah yang kedua adalah verifikasi nilai rapor, teman-teman nanti bisa mulai verifikasi itu tanggal 12. Kalau ada kesalahan teman-teman bisa melakukan cross check atau pembenturan di sekolahnya. Nah ini yang nomor 5 ini juga sangat penting ya, ini adalah pengambilan PIN. Teman-teman jangan sampai terlewat ya dalam pengambilan PIN. Jadi dalam pengambilan PIN teman-teman nanti sudah kita bahas ya, berkasnya apa saja yang perlu dipersiapkan. Nah berikutnya teman-teman juga harus memantau jadwalnya ya. Dari PPDB itu akan ada tahapan, ada jalurnya apa saja. Teman-teman bisa lihat di video kita sebelumnya yang mengenai tahap dan juga jalur PPDB Jatim. Nah tentunya teman-teman harus memantau ya, untuk tahap 1 itu jadwalnya untuk jalur apa saja, terus dibuka mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa ya, teman-teman harus tahu. Termasuk nanti di tahap 2 itu ada jalur apa, terus tanggal pendaftarannya kapan, dan juga apa istilahnya, tanggal pendaftarannya kapan, tanggal pengumumannya kapan, dan juga konfirmasinya kapan. Nah di sini nanti kita akan membahas mengenai alur dan tahapan ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman harus tahu ya di tahap dan jalur ya. Terkait tahap dan jalur ya teman-teman bisa lihat aja di video kita sebelumnya ya, sudah kita terangkan bahwa ada 5 tahap dan juga ada 7 jalur. Jadi teman-teman nanti bisa dilihat aja di video kita sebelumnya terkait mengenai tahap dan juga jalur. Nah, fokus kita adalah mengenai alur atau tahapan pelaksanaan. Ya, jadi PPDB itu sebenarnya alurnya seperti apa ya, kalau kita ringkas ya. Jadi yang pertama adalah verifikasi atau input nilai rapor ya. Jadi verifikasi ini nanti adalah oleh siswanya ya, input nilai rapor ini bisa dilakukan oleh sekolah ya, dengan catatan bahwa sekolah siswa tersebut adalah lulusan di tahun 2021. Nah nanti misalkan di input nilai rapor bagi siswa yang lulusan tahun katakanlah sebelum 2021 ya, nanti misalkan bisa di 2020, 2019 atau sebelumnya. Berarti nanti ketika ngambil PIN ya teman-teman harus verifikasi nilai rapor ya. Jadi verifikasi nilai rapor atau input rapor ini dilakukan oleh sekolah ataupun siswa. Yang kedua adalah alurnya adalah pengambilan PIN. Ya ini alurnya ya. Nah teman-teman nanti bisa melihat jadwalnya di depan ya. Jadi untuk jadwalnya teman-teman harus melihat jadwalnya ya. Nanti teman-teman bisa lihat jadwalnya di sini ya, di jadwalnya itu jadwalnya ambil PIN kapan, verifikasi nilai rapor kapan, itu teman-teman harus melihat jadwalnya. Oke, untuk alur pertama verifikasi atau input nilai rapor, yang kedua adalah pengambilan PIN ya. Berikutnya adalah pendaftaran atau seleksi. Di pendaftaran ini teman-teman juga harus tahu ya, pendaftaran itu kan ada tahap dan juga ada jalurnya. Jadi waktu pendaftaran itu sekarang waktunya tahap berapa ya, tahap 1, tahap 2, tahap 3 atau tahap berapa. Nah, teman-teman harus melihat teman-teman itu memenuhi persyaratan di tahap berapa ya, teman-teman itu memenuhi persyaratan di tahap berapa, dan juga teman-teman itu mau ikut di jalur apa, itu nanti di pendaftaran ya. Verifikasi lapor, PIN, setelah itu pendaftaran. Nah setelah pendaftaran teman-teman harus melihat pengumuman. Nah ini juga penting ya teman-teman, pengumuman. Jadi setelah daftar teman-teman kan harus tahu, setelah daftar kan harus dilihat ya penutupannya kapan ya. Setelah daftar, seleksi, dan penutupan, nah selanjutnya ini pengumuman. Nah, pengumuman ini yang menentukan teman-teman apakah diterima di tahap itu atau tidak. Kalau teman-teman misalkan tidak diterima di tahap 1 katakanlah ya, teman-teman persiapan untuk mengikuti tahap 2, tahap 3, tahap 4 ataupun tahap 5 ya di pengumuman. Nah setelah diumumkan ya teman-teman, lah ini ada menu baru ya teman-teman, yaitu adalah konfirmasi siswa. Kalau yang tahun sebelumnya itu setelah teman-teman pengumuman diterima itu langsung daftar ulang. Tapi kalau untuk tahun ini tidak ya, ternyata setelah teman-teman itu dinyatakan diterima di sekolah AB ya, atau mungkin di tahap 1, 2 ya teman-teman, ternyata harus ada konfirmasi siswa. Nah
Kalau konfirmasi siswa ini ada di setiap tahap ya teman-teman ya. Jadi di tahap 1 ya, kita lihat ini ya. Ini misalkan di tahap 1 ya, setelah pendaftaran ini ada pengumuman ya, setelah pengumuman ini ada konfirmasi siswa. Nah, ini sama. Misalkan nanti di tahap 2 ini juga sama ya, ada pendaftaran, ada penutupan, ada pengumuman. Nah, di poin 4 ini ada konfirmasi oleh siswa. Nah, terus daftar ulangnya di mana, Pak? Nah, ini ya. Nah, dari pengumuman dan konfirmasi hasil peserta didik yang telah diterima di sekolah pilihan sesuai jalur yang dipilih wajib melakukan konfirmasi kesediaan. Jadi teman-teman nanti setelah diumumkan harus melakukan konfirmasi kesediaan. Nah, selanjutnya daftar ulang. Nah, ini baru. Nah, tetapi untuk tahun ini teman-teman daftar ulangnya ini serentak ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di jadwalnya ya, ini tidak ada di setiap tahap ini tidak ada daftar ulangnya ya. Nah, ternyata daftar ulang itu langsung di poin H ini ya, daftar ulang online ya, dengan mengunggah surat keterangan lulus dari SMP atau sederajat. Nih, nah ternyata di daftar ulang ini tanggal 14 sampai dengan 19 Juni ya, teman-teman harus tahu ya, di pendaftaran, pengumuman, konfirmasi oleh siswa, dan selanjutnya adalah daftar ulang. Nah, daftar ulang itu nanti di tanggal 14 sampai 19 Juni. Nah, di sini kalau kita lihat ya, selesai semua kegiatan ya, dari tahap 5 itu adalah 4 Juni. Dari 4 Juni itu selesai, baru daftar ulangnya itu adalah 14 sampai 19 Juni ya. Teman-teman harus memantau jadwalnya ini. Ya. Ini tahapannya ya, daftar ulang ya. Peserta didik yang telah diterima dan telah melakukan konfirmasi kesediaan wajib melaksanakan proses daftar ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan ya. Jadi artinya teman-teman itu harus mengikuti alur atau tahapannya seperti ini. Nah, ini ya. Verifikasi selanjutnya ini berkas-berkasnya akan diverifikasi oleh sekolah ya. Verifikasi berkas akan dilakukan di sekolah sebelum dimulainya tahun pelajaran ya, dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, dan jika ditemukan pemalsuan dokumen maka akan diproses sesuai dengan hukum aturan yang berlaku dan dicabut hanya sebagai peserta didik baru ya. Nah, ini tahapannya teman-teman. Nah, ini diverifikasi berkas ya, tentunya waktu input nilai, ketika teman-teman memasukkan surat keterangan lulus atau mungkin ijazah atau mungkin data-data yang lain, yaitu di poin 7 ini akan diverifikasi oleh sekolah. Nah, apabila ditemukan pemalsuan data ya, misalkan datanya salah ya, atau mungkin datanya dipalsukan, nah itu teman-teman bisa digugurkan ya, atau ini dicabut hanya sebagai peserta didik baru ya, artinya bisa digugurkan ya karena adanya pemalsuan dokumen ya. Untuk itu teman-teman harus berhati-hati ya, jangan sampai ada pemalsuan dokumen ya. Pastikan datanya valid, benar, dan juga sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ya. Itu ya teman-teman. Jadi untuk mengenai alur atau tahapan, jadi teman-teman harus tahu ya. Jadi teman-teman harus mempersiapkan di 7 ini ya, dari mulai verifikasi nilai raport atau input nilai rapor, setelah nanti pengambilan PIN ya, pendaftaran, pengumuman, konfirmasi siswa ya, konfirmasi diterima ya di pengumuman ini. Selanjutnya adalah mempersiapkan di daftar ulang ya. Nanti kalau verifikasi berkas ini sudah menjadi tanggung jawabnya sekolah. Nah, teman-teman harus memantau ya, jangan lupa sekali lagi memantau jadwalnya ya, kapan harus melakukan verifikasi nilai, kapan harus pengambilan PIN, kapan harus melakukan pendaftaran ya, kapan melihat pengumuman dan juga konfirmasi siswa yang diterima. Terakhir adalah kapan teman-teman harus melakukan daftar ulang ya. Jadi kalau kita global atau kita sederhanakan, jadi prosesnya untuk PPDB adalah seperti ini ya, mulai dari poin 1 sampai dengan poin 7. Seperti itu teman-teman ya, mengenai alur atau tahapan dalam pelaksanaan PPDB Jatim khususnya di SMA SMK Negeri tahun 2021. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita berjumpa kembali teman-teman ya di video-video kita berikutnya. Terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya Giri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.